Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa kembali dengan saya, Karstu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Angin berembus pelan di atas lahan yang kini tak lagi hijau. Lumpur bercampur sisa batang padi yang mati menyisakan aroma tanah basah yang getir. Karjo berdiri dengan lutut lemas. Kedua tangannya menggenggam cangkul yang sudah tak ia ayunkan sejak pagi. Pandangannya kosong menatap hamparan sawah yang hancur lebur setelah banjir semalam. Bukan cuma air yang merusak, tapi juga harapan yang ia tanam sejak awal musim. Gusti, piye iki? Desisnya dengan lirih, nyaris tak terdengar. Bukan cuma tanahnya yang tenggelam, tapi juga sisa semangatnya. Suara langkah dari belakang menyentaknya. Mimin datang membawa termos air dan senggam pisang rebus. Tapi wajahnya bukan wajah simpati, bukan juga wajah yang ingin menguatkan. Itu wajah yang sudah Karjo kenal sejak lama. Wajah perempuan yang kecewa dan juga siap menagih. Mas, uang arisan minggu ini belum aku setor loh mas. Mbok yo meski sawah gagal, tetap dijaga janjinya mas. Aku malu sama Bu Yati. Dia udah ngasih kode 2 kali loh mas. Karjo tidak langsung menjawab. Ia menatap pisang di tangan Mimin lalu menggeleng. Min, kita makan besok saja sudah bagus. Aku tadi hitung lagi loh Min. Cuma tinggal 200.000 di kaleng. Itu pun buat susu adiknya Siti sama popok Bayu. Mimin mengerucutkan bibir. Lah terus, aku kudu ngomong apa ke teman-temanku mas. Dulu kamu yang janji loh, tiap bulan ada arisan sama emas 1 gram. Masa sekarang kamu mau ngelak? Aku gak ngelak ya Min. Tapi sawahnya kan lagi gagal panen. Kamu juga lihat sendiri. Semua gagal panen. Gak cuma aku. Suara Karjo naik sedikit tapi masih berusaha menahan. Masalahnya bukan gagal atau berhasil. Masalahnya gengsiku mas. Orang lain bisa, kenapa kita enggak? Apa kamu mau anak-anak kita dikira miskin? Disuruh nyuci piring pas main ke rumah temannya? Aku gak mau ya mas. Aku gak mau anak-anakku dihina cuma karena kita gak bisa tampil. Karjo melempar cangkul ke tanah. Tampil. Hidup ini tuh bukan panggung sandiwara ya Min. Anakku butuh makan, bukan gelang emasmu. Sunyi menggantung di antara mereka. Di kejauhan terdengar suara anak-anak pulang sekolah saat itu. Yang paling besar Raka kelas 3 SMA. Ia berjalan paling depan. Di belakangnya si kembar Tika dan Tiko membawa tas robek dan juga sepatu yang solnya mulai menganga. Siti yang kelas 4 SD menyusul dengan langkah kecil sambil menggendong adiknya, Bayu, yang baru berusia 2 tahun. Semua tampak lelah tapi tidak ada yang mengeluh. Raka duduk di depan rumah, wajahnya pucat. Rambutnya basah keringat. Ia menatap Karjo saat itu, lalu berkata dengan pelan. Pak, Bu, tadi Bu Guru bilang SPP bulan ini belum dibayar. Katanya aku gak boleh ikut ujian kalau belum lunas. Karjo menunduk, ia mengusap wajahnya yang penuh lumpur dan juga peluh. Di benaknya ada ribuan suara yang mendesak. Sawah hancur, istri menuntut. Anak-anak lapar, utang warung belum dibayar dan sekarang
ada SPP yang harus dilunasi. Mimin menoleh ke arah anak-anaknya, lalu kembali menatap Karjo. Mas, kita jual aja motor tua itu. Toh kamu juga udah jarang naik, lebih sering jalan kaki. Min, motor itu satu-satunya alat kalau kamu sakit, Min. Atau kalau anak-anak perlu dibawa ke puskesmas. Lah sekarang kita perlu uang, bukan bensin, Mas. Karjo diam saat itu. Ia tidak sanggup bertengkar. Ia tahu Mimin bukan perempuan jahat. Dulu dia gadis yang sabar, sederhana dan juga penyayang. Tapi semua berubah sejak ikut arisan bersama ibu-ibu di desa sebelah. Sejak mengenal kata gengsi, Mimin berubah menjadi seseorang yang tak ingin kalah dari Bu RT. Tak ingin dibilang kalah dari istri Pak Guru. Kalau kamu gak bisa cari solusi, biar aku aja yang ke rumah Bu Lurah ya, Mas, ucap Mimin dengan tajam. Lalu pergi meninggalkan Karjo yang berdiri kaku. Malam turun tanpa banyak suara. Karjo duduk di bangku bambu, memandangi lampu minyak yang mulai meredup saat itu. Di dalam Mimin sibuk menyetrika jilbab-jilbabnya, mungkin buat arisan besok. Anak-anak sudah tertidur. Bayu pun mengigau dalam tidurnya. Sesekali ia menangis kecil sementara Siti menggeliat. Tubuhnya kurus dengan perut sedikit kembung. Karjo menghela nafas panjang. Ia membuka dompet bututnya saat itu, melihat lembaran ribuan yang hanya tinggal sedikit. Di baliknya ada foto lamanya bersama Mimin saat baru menikah. Mereka tertawa berdiri di depan pohon jambu. Saat itu belum ada sawah, belum ada rumah sendiri, belum ada emas, tapi senyumannya tulus. Mimin yang dulu kemana ya? Sekarang dia jadi semakin gengsian orangnya, gumam Karjo di malam itu. Hingga hari berganti pada keesokan paginya, Karjo pun memberanikan diri ke rumah Pak Lurah. Ia tidak berharap banyak, tapi ingin mencoba meminjam uang dari koperasi desa. Namun saat ini yang ia dapat hanyalah penolakan halus dan kata-kata basa-basi. Jo, saya ngerti keadaanmu, Jo. Tapi kamu kan udah 2 kali pinjam belum lunas. Saya juga nggak bisa sembarangan loh. Nanti ibu-ibu koperasi bisa marah. Maaf yo, kamu lunasi dulu hutang kamu yang dulu. Karjo hanya menunduk merasa malu saat itu. Ia pun pulang dengan langkah lesu. Karjo lalu bertemu Pak Mat, tetangga tua yang tinggal sendiri. Jo, kenapa awakmu, Jo? Kok lesu ngono kuwi? Biasa, Pak. Sedang banyak masalah. Sawah gagal panen. Pokoknya pusing lah, Pak. Kamu sabar, Jo. Aku juga pernah ngalamin gagal panen. Tapi ingat, Jo, hidup ini ujian. Kadang kita dikasih lebih, tapi kita lupa. Kadang dikasih kurang, kita baru ingat Tuhan. Karjo mengangguk saat itu. Tapi gimana lagi, Pak? Anakku 5, semua sekolah. Sekarang istriku juga gak ngerti, Pak. Pak Mat menepuk baunya. Anak-anakmu itu belum tentu butuh emas. Mereka cuma butuh bapak yang kuat. Istri butuh waktu. Jangan dilawan terus, Jo. Pelan-pelan saja. Jangan sampai kamu melepas arah. Hingga singkatnya pada hari itu, setelah bertemu dengan Pak Mat dan diberikan nasihat, di malam harinya Raka pun menghampiri Karjo. Pak, aku nyoba daftar kerja part-time, Pak, di warung Mbak Sari. Katanya aku boleh bantu-bantu sore. Lumayan, Pak, buat bantu bayar sekolah.
Karjo menatap putranya saat itu. Matanya memerah bukan karena sedih, tapi ia bangga. Di tengah segala kekurangan keluarganya, anaknya bisa belajar bertanggung jawab. Raka, nak, maafin bapak yo. Bapak belum bisa jadi bapak yang hebat. Pak, bapak udah cukup hebat kok, Pak. Bapak gak pernah ninggalin kami. Itu lebih dari cukup. Tangis Karjo pecah saat itu. Ia pun memeluk Raka erat, seolah takut kalau harapan ini juga hanyut seperti sawahnya. Hari-hari berlalu, Mimin masih suka menuntut. Tapi perlahan ia melihat sesuatu dalam dirinya yang pecah. Suatu malam ia mendengar suara Siti berdoa. Ya Allah, jangan marahin bapak. Kasihan bapak. Dia udah capek. Semoga Siti bisa jadi orang sukses. Mimin yang mendengarnya hanya terdiam di balik pintu. Dadanya sesak, ia ingat betapa keras ia menuntut Karjo. Tapi tak sekalipun ia tanya apakah Karjo masih kuat. Keesokan paginya ia pun duduk di samping Karjo yang sedang menjemur gabah, sisa panen kecil di pojok rumahnya. Mas, maaf ya. Aku mulai lupa rasanya bersyukur, Mas. Aku kebanyakan ngeluh. Padahal kita ini masih punya anak-anak yang sehat loh. Rumah yang utuh. Karjo tak bicara tapi matanya berbinar. Pelan, ia pegang tangan Mimin, tak perlu kata-kata panjang. Pelukan anak-anak yang kemudian ikut duduk di teras adalah bukti bahwa rumah ini sekalipun sederhana, masih utuh. Dan mungkin dari situlah rezeki dan ketenangan pelan-pelan akan tumbuh kembali. Seiring berjalannya waktu, kini Raka pun, ia sudah mulai bekerja di saat ia punya waktu lega. Panas mentari sore itu tidak mampu menandingi semangat Raka yang baru saja mengulung lengan bajunya dan selesai menyapu lantai warung milik Busari. Warung sederhana di pinggir jalan raya desa itu kini tampak bersih. Rak-rak makanan tersusun rapi dan lantai mengilap seperti baru dipel. Raka memang baru 2 minggu bekerja, tapi Busari sudah mulai sayang kepadanya. Ia tahu anak itu rajin, jarang bicara tapi tahu diri dan juga cekatan. Raka, sini. Ini ada sisa gorengan. Bawa pulang ya. Bilang ke bapak dan ibu. Aku titip salam. Kata Busari sambil membungkuskan beberapa tempe mendoan dan tahu isi dalam kertas nasi. Terima kasih ya Bu. Kalau gitu saya pulang dulu ya. Ini. Busari menyodorkan selembar uang 50.000. Ini buat kamu. Tambahan. Karena hari ini kamu kerja double, bantu mindahin karung beras itu juga. Hati-hati ya. Iya Bu Sari, makasih ya Bu, makasih banyak. Raka tersenyum lebar, hatinya hangat bukan karena uang itu, tapi karena dianggap berguna. Dulu ia sering merasa tak bisa membantu apa-apa di rumah. Kini tiap minggu, ia bisa bantu sedikit untuk SPP adik-adiknya. Bisa kasih jajan buat Siti yang sering nahan lapar di sekolah. Di perjalanan pulang, ia mampir di warung kecil beli teh botol dan juga 2 bungkus permen buat Bayu dan juga Siti. Keringatnya masih mengucur tapi langkahnya ringan. Dunia memang belum berubah banyak, tapi ia merasa hidupnya mulai punya arah. Di rumah saat itu ia disambut dengan kabar lain. Mas Karjo, Mas, ayo lihat ini Mas. Mimin tampak sumringah dari ruang tengah, melambai-lambaikan lembaran kertas seperti hadiah. Apa sih Min? Ada apa? Ini Mas, aku dapat arisan. Dapat 4 juta Mas. Karjo mendekat membaca kertas itu dengan teliti. Tangannya pun agak bergetar. 4 juta. Alhamdulillah Min. Rezeki kita Min. Ia pun tersenyum kecil, entah berapa lama sejak terakhir kali ia mendengar kabar baik. Biasanya hanya kabar panen gagal, utang tambah, ataupun susu Bayu habis.
Sekarang ada uang 4 juta bukanlah angka kecil. Bisa untuk bayar tunggakan sekolah Raka, beli buku Siti, dan mungkin bayar sedikit cicilan di warung sebelah. Melihat itu, Karjo pun memandang Mimin dengan harapan. Min, nanti tolong ya. Uang ini penting. Kita juga kan belum bayar SPP Raka. Dan aku juga janji ke warung Pusri, minggu ini mau nyicil-nyicil dulu. Utang di koperasi juga kita belum lunas kan? Mimin mengangguk cepat. Iya mas, iya. Sudah, kamu tenang saja. Namun malam itu Karjo tak tahu bahwa di grup WhatsApp Ibu-ibu hebat desa sejahtera, saat itu Mimin membaca percakapan yang membuat hatinya kembali goyah. Bu Yati pamer sudah ke salon dan belanja tas di mall saat itu. Sementara Buning, ia memajang foto gelang baru dan semua menyapa Mimin dengan nada sinis yang tak tersamar. Mereka semua adalah ibu-ibu yang punya suami kaya. Sementara Mimin, ia berbeda. Namun ia karena gengsi, ia tak mau kalah dengan mereka. Min, ayo dong Min, giliran kamu loh yang pamer belanja. Kamu kan dapat arisan, jangan kalah lo sama Bu RT. Mimin menggigit bibir, jari-jarinya pun langsung mengetik balasan bercanda. Oke bu, tunggu besok ya, aku borong juga. Keesokan harinya ia benar-benar ke kota. Diam-diam, ia naik ojek ke mall kecil di pinggir kabupaten. Ia membeli tas, sepatu, dan juga 2 potong baju gamis baru. Tidak lupa ia juga pergi ke salon. Ia kerimbat dan juga rebonding tipis-tipis. Pulangnya tak lupa ia mampir ke toko emas dan beli gelang tipis seberat 0,5 gram. Sisanya tinggal sisa ribuan di dompet. Tapi wajahnya saat itu bersinar, puas, merasa menang. Wah, aku cantik sekali hari ini, gumam Mimin saat ia mengaca. Di sore hari itu saat Karjo pulang dari sawah dengan membawa seikat rumput untuk pakan kambing tetangganya yang ia rawat demi tambahan 100.000 sebulan. Di rumah ia lihat Mimin berdandan tampak cantik. Rambutnya disesak rapi, jari-jarinya bercat kuku. Min, kamu kok cantik banget sih? Uang arisan udah kamu pakai? Mimin menjawab dengan santai. Iya dong mas, ini aku habis belanja loh. Gak apa-apa kan? Toh aku juga butuh senang-senang mas. Karjo mematung saat itu. Nafasnya mendadak berat. Kamu gila Yomin. Terus sekolah Raka gimana? SPP-nya kan belum dibayar Min. Kamu janji loh Min. Mimin menoleh tajam saat itu. Loh mas, kenapa kamu kok selalu nyalain aku? Aku kan juga capek mas. Kamu tahu gak sih? Aku juga pengen kelihatan cantik, bukan kayak janda kere. Apa kamu bilang Min? Janda kere? Kamu anggap aku itu apa? Kamu gak lihat aku kerja siang sore cari tambahan apapun Min. Kamu pikir emas biji ini bisa bikin anak kita kenyang Min? Kamu pikir cat kuku itu bisa lunasin utang ke Pusri? Tas mahal itu, rambut kamu. Dan kamu bilang janda kere. Kurang ajar kamu ya Min. Mimin yang marah pun membanting tas ke sofa saat itu. Hah, dasar kamu ya suami kere. Kamu tuh cuma tahu marah, gak ngerti perasaan perempuan. Pertengkaran pun itu semakin panas. Karjo berteriak, Mimin balas membentak. Kursi terjungkal, Bayu pun menangis di kamar. Siti memeluk guling sementara Raka, ia memeluk adik bungsunya erat-erat, menutup telinga Bayu agar tak mendengar lebih banyak kata kasar dari kedua orang tuanya yang bertengkar. Sudah, kalian tutup kupingnya ya. Jangan dengerin ya, jangan dilihat. Bisik Raka saat itu sambil menahan air matanya. Setelah pertengkaran yang cukup sengit, Karjo pun akhirnya keluar rumah. Ia duduk di depan kandang ayam menatap langit yang mulai gelap.
Perutnya kosong, hatinya lebih kosong lagi. 4 juta lenyap dalam sehari saja. Padahal harapannya sempat menggelembung. Seolah besok akan lebih mudah, tapi sekarang semua beban kembali menumpuk. Utang belum lunas, anak belum bayar sekolah, dan istrinya masih sibuk dengan foto-foto di grup arisan. Tangan Karjo tangannya menutup wajahnya. Tubuhnya gemetar, ia bukan marah lagi. Ia hanya lelah. Lelah dengan hidup yang terus menuntut tapi tak pernah memberi cukup waktu untuk bernafas. Ya Allah. Karjo juga lelah sebenarnya dengan sikap Mimin. Ia sudah tak kuat lagi dengan semua hinaan, rasa gengsinya yang besar, dan juga sikapnya yang sekarang sudah tak menghormati aku sebagai suaminya. Sementara di dalam rumah, Mimin duduk membeku. Ia baru sadar Bayu tadi menangis keras. Raka menatapnya datar, tak ada benci, hanya kecewa yang sudah tak bisa diredam. Mimin memandang ke cermin saat itu. Rambutnya memang rapi, bibirnya merah, tapi wajahnya lelah dan matanya kosong. "Raka," bisiknya dengan lirih. "Iya, Bu. Bu, Bapak tuh cuma ingin Ibu ingat, Bu. Kami ini keluarga, bukan panggung buat pamer, Bu." Jawab Raka saat itu. Ucapan itu menyayat, tak keras tapi dalam, membuat Mimin tercekat. Ia melihat Bayu yang mulai tenang, dipeluk Raka yang bahkan belum lulus SMA, tapi sudah bisa bersikap seperti orang tua. Malam itu mereka semua tidur tanpa makan malam. Bukan karena tidak ada makanan, tapi karena tak ada nafsu untuk makan. Rumah itu sunyi, tak ada tawa, hanya suara hewan malam dan tangisan kecil dari hati yang belum pulih. Sementara Karjo, ia di luar rumah masih menatap langit, berharap besok meski berat, bisa sedikit lebih ringan, karena jika bukan dia yang bertahan, maka siapa lagi? Seiring berjalannya waktu, hari itu saat masih pagi, angin mengembus lembut dari arah ladang. Tapi rada damai di rumah kecil milik Karjo. Bayu menangis keras sejak Mimin mulai dandan dan bersiap pergi. Ia berlari menyusul ibunya yang sudah menenteng tas kecil, berisi make up dan juga dompet tipis, dengan sisa belanjaan kemarin. Bayu menahan dasar ibunya, merengek tak mau ditinggal. "Bu, Ibu jangan pergi, Bu. Bayu ikut." Mimin memalingkan wajah saat itu. "Gak bisa, Tondung. Ibu mau ada acara. Gak bisa bawa kamu. Nanti kamu rewel loh. Nanti Bu Yati marah lagi." "Bu, ikut, Bu." Tangis Bayu semakin keras. Tangannya mencoba menarik tas kecil milik ibunya. "Lepasin ya, yuk. Lepasin." Mimin melepaskannya dengan kasar. "Sudah, jangan rewel. Ibu mau senang-senang dulu. Kamu di rumah sama Bapak. Ya, kalau rewel, tak jewer loh. Diam." Anak sekecil itu tidak tahu apa itu senang-senang. Yang ia tahu ia tidak ingin ditinggal. Tapi Mimin tetap pergi tanpa menoleh, tanpa sedikit pun menyesal. Karjo yang menyaksikan semuanya dari teras, wajahnya diam, tapi matanya menyala. Tangannya mengepal, ia lihat Bayu jatuh terduduk sambil menjerit, dan istrinya malah tertawa sambil naik motor yang dijemput oleh ibu-ibu geng arisannya. "Kurang ajar memang Mimin. Aku benar-benar sudah selesai," bisiknya sendiri, tapi suara itu lebih seperti sumpah. Siangnya saat Raka pulang dari warung Busari, ia bersama Siti yang pulang lebih awal karena guru mengumumkan akan ada kegiatan sekolah minggu depan. Uang iuran harus dibayar. Raka pun duduk di depan rumah, wajahnya penuh beban saat itu. "Pak, Siti tadi nangis, Pak. Teman-temannya udah setor buat acara sekolah. Katanya kalau nggak bayar, dia nggak boleh ikut lomba." Karjo pun menoleh pelan. Ia baru selesai mengganti popok Bayu. Matanya sayu tapi suaranya tenang. "Ya udah, kamu tenang Yole. Malam nanti Bapak pasti dapat uang.
kamu tinggal bilang ke gurumu besok ya. Insya Allah, SPP juga bapak lunasi. Raka mengangguk walau jelas terlihat bingung. Ia tak banyak bertanya lagi dari mana uang itu datang. Ia hanya percaya. Hari itu pun Karjo lalu menidurkan Bayu. Anak itu memang masih sedikit demam, mungkin karena terlalu lama menangis pagi tadi. Karjo duduk di lantai memeluk anaknya sambil mengayun-ayun tubuh kecil itu perlahan hingga tidur. Dan ketika sudah tertidur, saat itulah ponsel dari Karjo bergetar. Ponsel tua butut yang hanya bisa menerima gambar kabur dari WhatsApp. Sebuah pesan dari teman lamanya masuk. Gambar yang pelan-pelan membuat darah Karjo mendidih saat itu. Di foto itu, Mimin ternyata sedang duduk di kafe kecil di kota. Di sampingnya ada seorang pria muda berkemeja putih, merangkul pinggangnya. Jelas sekali Mimin tersenyum. Wajahnya tak merasa bersalah sedikit pun saat itu. Sementara ibu-ibu di belakang mereka tertawa, seolah semua itu adalah hiburan semata. Kurang ajar ya ini Mimin. Ternyata dia juga selingkuh. Ibu-ibu bajingan itu ternyata memang sudah merusak. Ini gak bisa dibiarkan. Tanpa menunggu lama, Karjo pun bangkit. Ia meninggalkan Bayu yang sudah terlelap. Ia ambil jaket kumalnya di dalam saku. Sejak berminggu-minggu lalu tersimpan sebilah pisau kecil. Bukan untuk melukai siapapun awalnya, hanya sebagai pengingat bahwa harga diri laki-laki bisa runtuh jika terlalu sering diinjak. Motor tua milik tetangga ia pinjam tanpa pamit. Ia tahu tempat itu. Pernah Mimin sebut sekilas dalam obrolan telepon yang ia dengar diam-diam. Karjo pun melaju saat itu dengan kesetanan. Ia membawa senjata tajam. Kurang ajar. Lihat saja Min. Singkatnya sampainya di sana. Dari kejauhan ia sudah lihat istrinya tertawa lepas. Tangan pria itu bahkan sekarang sudah menyentuh pahanya. Karjo tak lagi berpikir. Ia melompat dari motor menyeruduk masuk ke kafe saat itu. Meja berantakan, gelas pecah, ibu-ibu menjerit. Min! Mimin! Teriak Karjo saat itu. Mimin baru sempat menoleh saat tangan Karjo sudah menghantam wajah pria itu. Meja pun tumbang, gelas terlempar ke lantai. Karjo mengejar lelaki itu sampai tak bisa bangkit. Mimin berteriak memohon tapi Karjo menyeret tangannya keluar, melawan tatapan panik orang-orang yang tak berani menghentikannya. Di tengah itu Karjo pun melempar meja-meja itu, mengamburkan semua kebahagiaan dari ibu-ibu bangsat itu. Di tengah perjalanan saat itu, Mimin terus menangis dan memohon. Mas, maafin aku mas. Aku salah mas. Aku cuma mau senang. Mau senang kamu bilang? Mau senang dengan cara kamu? Habis ini, aku akan buat kamu senang seumur hidup kamu. Saat itu, wajah Karjo sudah kaku. Hingga sampailah mereka di jalan tanah di pinggir hutan kecil. Sepi dan juga gelap, hanya suara jangkrik yang bersautan. Mimin pun mulai panik saat itu. Mas, kita mau kemana mas? Jangan mas, aku janji, aku mau berubah. Maafin aku mas. Tapi Karjo sudah membuka jaketnya. Pisau kecil itu kini digenggamnya dengan erat. Ia berjalan pelan ke arah Mimin, matanya kosong. Bukan karena benci, tapi karena tak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Min, aku nikahin kamu karena dulu aku cinta. Aku sabar. Aku nahan harga diriku. Tapi kamu malah injak semua itu. Bahkan di depan anak-anak kita. Mas, jangan mas. Demi anak-anak kita mas. Jangan. Anak-anak? Kamu bilang anak-anak kita. Kamu tinggalkan mereka demi tas dan lipstik murah. Dan kamu malah selingkuh dengan lelaki lain. Aku juga tahu. Pasti kamu sering hotel bareng sama dia kan? Hingga saat itu pun,
Jerit malam pecah. Sunyi menjadi saksi betapa amarah seorang ayah, suami dan lelaki bisa berubah menjadi binatang buas jika harga dirinya diremukkan. Di tempat itu Karjo kehilangan akal sehat. Mimin hanya bisa berteriak lalu diam selamanya. Saat itu pun, Mimin dibunuh oleh Karjo dengan kejam. Ia digorok tubuhnya dengan pisau tajam. Setelah itu tubuhnya tak utuh lagi saat Karjo selesai. Ia tak menangis, ia juga tidak tersenyum, hanya diam. Di balik semak, ia kubur potongan tubuh itu dalam karung bekas. Ada juga beberapa potongan-potongan daging yang ia bawa untuk nantinya ia jual, dan daging itu uangnya nanti akan buat membayar sekolah anak-anaknya. Setelah itu ia pun lalu berjalan pulang dengan baju berlumur tanah dan darah yang mengering. Malam itu, setelah ia mendapatkan uang, berhasil menjual daging itu, ia duduk di teras rumah. Bayu masih tidur, Siti membaca buku di dalam, sementara Raka datang dan duduk di sampingnya. "Pak, dari mana, Pak?" Karjo menoleh, ia pun mengeluarkan beberapa lembar uang 100.000 dari saku dalam jaketnya. "Ini buat bayar sekolah ya, dan buat iuran acara itu. Kamu yang kasih ke adik-adik, ya. Bapak capek. Tapi sekarang, kamu laki-laki di rumah ini." Raka pun mengambil uang itu dengan ragu. "Terima kasih ya, Pak." "Oh ya, Pak. Memangnya ibu kemana ya, Pak? Dari siang aku pulang sekolah kok gak lihat ibu." Karjo menatap gelap di depan rumah. "Ibumu sedang jauh. Biar nanti Bapak cerita kalau waktunya tiba." Raka mengangguk pelan, ia tidak bertanya lagi. Dalam hatinya ia tahu, malam ini ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang hancur dan tak akan pernah kembali lagi. Dan sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Akhir kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.